وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Jadi Al-Imam Al-Baghawi, Ibnu Taimiyah menjelaskan makna arraf dan makna kahin, dukun, wal munajjim warammal bima hasilu, yang mana hasilnya, kesimpulannya adalah anna kullaman yad'i ilma syai'in minal mughayyabati fahuwa imma dakhilun fi ismil kahin aw musyarikun lahu fil ma'na fayalhaqu bih. Intinya bahwa seluruh orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia bisa jadi masuk dikatakan sebagai dukun atau bersyirikat terhadap dukun secara makna, dan dia disebut juga dukun. Intinya itu. Pokoknya siapapun yang mengklaim mengetahui perkara gaib itu masuk kepada makna arraf. Bisa dibilang dukun, bisa dibilang tukang sihir, dibilang munajjim dan seterusnya, ramal, wal kahinu huwa alladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal. Dan dukun itu adalah orang yang mengabarkan tentang hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Wa ya'khudhu an mustariqis sam'i, dan dia biasanya mengambil dari mustariqis sam'i, mengambil dari pencuri berita langit, minasyayatin, dari syaitan-syaitan. Kama sabaqa fi awwali kitabit tauhid, sebagaimana telah berlalu pada atau di pembahasan awal-awal kitab tauhid. Jadi kalau dia baca-baca ya dengan sesuatu ya, kalau dia misalkan mengatakan perkara-perkara gaib yang akan datang, mungkin dengan tadi ya, dengan melihat tanda-tanda ya, padahal itu tidak bisa menjadi tanda secara syar'i atau secara ilmiah. Contoh misalkan kalau misalkan ada bintang yang bersinarnya begini-begini, ya, ini berarti akan terjadi ini. Ini dia membaca perkara yang gaib dengan dengan alasan dalil yang tidak bisa dijadikan dalil secara syar'i atau secara ilmiah. Atau misalkan yang kedua, dia mengetahui perkara yang gaib dengan bantuan syaitan, maka dia di sini terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena meminta bantuan syaitan.